Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat belayang salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, yang terhormat ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Baiklah, acara pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 35 Padang. Kepada Bapak kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 35 yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Watriani SPD. Dalam hal ini sebagai kepala sekolah, saya sangat menyambut sekali kegiatan ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini akan menghasilkan hal yang terbaik terhadap sekolah kita. Salah satunya adalah budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Bagaimana kita memoles baik guru maupun anak-anak kita bisa menyadari dirinya sendiri atau bisa berperan bersikap positif terhadap dirinya ya. Jadi pengawasan itu memang dimulai dari diri kita sendiri ya. Kalau kita mau jadi orang baik, maka perbaiki dari diri kita. Ya, jangan perbaiki orang lain ya. Jadi mulai dari diri kita. Oleh karena itu seperti itulah budaya positif itu. Jadi apapun yang kita lakukan semua adalah bernilai baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Yang kedua adalah budaya positif adalah untuk menghilangkan paradigma lama ya, yang selama ini kita berjibaku dengan itu memang sudah berakar berdaging dalam diri kita ya. Memang mulai kita baru lahir sampai sekarang itu yang diterapkannya. Dan orang tua kita, kena berangkat seperti kena berangkat dari kecil lagi kita dibudayakan dengan hukuman, dibudayakan dengan disiplinnya, dibudayakan dengan itu semua dari kecil kita seperti itu. Merubahnya paradigma itu memang tidak bisa silsilabi merubahnya ya. Tapi merubahnya memang kita coba pelan-pelan kita merubah untuk merubah sikap. Yang tidak bisa dirubah itu adalah bentuk ya, bentuk diri kita mau tidak bisa dirubah. Tapi kalau sikap kita bisa dirubah pelan-pelan ya. Salah satu contohnya tadi adalah dengan merubah kata-kata perintah ya, dengan kata-kata yang baik ya. Kita tidak memerintah, tapi bagaimana dia secara tak langsung dia mengerjakan pekerjaan itu ya. Seperti itulah kira-kira dan budaya positif itu. Yang kedua adalah kalau selama ini kita memberikan pembelajaran kepada anak hanya terfokus kepada guru saja semuanya, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran semuanya guru yang punya kendalian. Namun saat ini paradigma baru adalah bagaimana kita pembelajaran itu guru hanya sebagai fasilitator ya, fasilitator bagi anaknya. Sehingga apa? Sehingga antara guru dan anak itu
sama-sama punya perannya, sehingga di akhir pembelajaran itu salah satu contoh guru dan siswa sama-sama mengambil kesimpulannya ya. Jadi guru dan siswa sama mengambil kesimpulan. Tanya si Nina gimana kesimpulannya, pokoknya si Sal gimana pendampaknya kesimpulan hari ini ya. Ditanya siswa kita kesimpulannya dulu ya, baru guru mengambil kesimpulan. Tapi kesimpulan bersama itu menandakan bahwa pembelajaran itu berpihak kepada siswa kita ya. Seperti itu ke depannya, apalagi sekarang adalah di pembelajaran 4.0 ya. 4.0 apa sekarang ya. Di era teknologi sekarang ya, teknologi anak itu lebih pintar daripada guru kan. Ya, bisa kita tidak pandai, anak sudah dulu pandai daripada kita ya. Ya, makanya apa? Makanya kita harus bisa memberdayakan anak. Yang kedua adalah kita harus kuasai teknologi ya. Guru itu harus bisa menguasai teknologi. Baik teknologi informasi memang harus dikuasai oleh guru. Kenapa demikian? Karena dunia itu ada ujung terunjuk ya, di ujung terunjuk anak, di ujung terunjuk guru, semuanya dunia seperti itu ya. Kenapa? Karena itu guru harus menguasai teknologi itu. Ini yang perlu dikembangkan di budaya positif di sekolah ke depannya. Mungkin ada nanti banyak eskul IT itu ya, atau eskul akhlakul karimah kalau di Islam kan ya. Seperti itu ya, menanamkan sikap baik kan budaya positif ya, atau karimah kan budaya positif, sikap baik dalam diri kita, ada eskulnya seperti itu. Menanamkan adanya SQ-nya di anak ya, adanya muasabahnya di budaya positifnya seperti itu. Kalau ada muasabah, ada SQ dijalankan, mungkin anak ini patuh semuanya kan, karena kan anak sekarang tidak menjalankan yang budaya akhlak itu ya. Karena di Islam kan sudah budaya akhlak itu kan sudah ada sejak lahir kan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak kan. Jadi sudah ada budaya positif, sebenarnya sudah ada di Islam, tapi sekarang dikembangkan lagi ya. Kita tidak mau mengembangkan budaya positif yang sudah ada dalam agama kita seperti itu. Demikian Bapak Ibu semua, marilah kita ikuti acara ini dengan baik sampai selesai. Nanti kita ambil hikmah pelajaran dari materi disampaikan oleh Ibu Watriani SPD. Dengan baca basmalah, mari kita baca basmalah. Dan saya buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, kita langsung saja masuk acara hari ini, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Watriani. Kepada Ibu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu yang sudah membersamai saya pada siang hari ini. Segala puji kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang yang sangat cerah ini. Selawat beriring salam untuk Nabi junjungan alam Muhammad SAW dengan antaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Bapak dan Ibu, budaya positif sebetulnya bukan hal baru untuk kita. Di mana budaya positif ini sebetulnya kegiatan yang sudah kita lakukan sehari-hari. Cuman ini kita tentukan saja bahwa budaya positif itu tidak berhenti penerapannya di dalam tahap ke tahap, tetapi ini merupakan kegiatan berkelanjutan. Nah, apa sebetulnya budaya positif? Dari segi pengertian, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, nilai-nilai keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah atau di kelas yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat,
dan penuh bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu sebagaimana yang sudah saya bilang tadi, itu adalah pembiasaan-pembiasaan baik yang kita lakukan setiap hari tanpa bosan-bosannya, agar nanti pembiasaan-pembiasaan itu menjadi budaya bagi kita. Kalau sudah menjadi budaya, berarti dia sudah masuk ke dalam sanubarinya, masuk ke dalam aliran darahnya. Maka dimanapun dia nanti akan berada, maka perilaku ini akan terbawa. Tidak terhenti sampai step ke step atau di sekolah saja. Nanti di rumah juga seperti itu, bahkan di lingkungan masyarakat. Kalau dia sudah membiasakannya di sekolah, insya Allah perilaku ini atau pembiasaan ini nanti terpakai di sepanjang hidup mereka. Adapun materi yang akan kita bahas di dalam modul budaya positif ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang ketujuh, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, marilah sama-sama kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan masuk kepada perubahan paradigma belajar. Nah, apa saja perubahan paradigma belajar yang harus kita lakukan, terutama bagi kita adalah sebagai guru dan pendidik, di mana kita sebagai guru bukan saja mentransferkan ilmu pengetahuan, tetapi yang sangat penting adalah dalam rangka pembentukan karakter murid-murid kita. Karena anak yang pintar, kalau dia tidak berkarakter, sama juga dengan bohong, Bapak dan Ibu. Tapi kalau anak kita punya karakter, walaupun ilmunya tidak sehebat anak pintar, mudah-mudahan dia masih bisa survive untuk hidup dia di masa depan. Nah, yang kita maksud dengan perubahan paradigma belajar itu adalah perubahan paradigma belajar dari segi harfiah, itu berarti pembelajaran berpusat pada murid, bukan saja pada guru. Artinya, apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Karena ini memang di dalam kelas kita titikkan dulu. Segala sesuatu, mulai dari tujuan pembelajaran, rencana pembelajaran, sampai nanti ke evaluasi yang kita buat di dalam program, itu kita harus berorientasi kepada murid kita. Jadi di dalam otak kita itu bagaimana caranya murid kita itu paham dengan apa yang dipelajarinya, apa guna mereka belajar, apa tujuan dia belajar tentang suatu materi yang kita kasihkannya. Semoga nanti di masa depan apa yang kita kasih hari ini itu merupakan modal untuk dia di masa depan. Jadi paradigma kita yang semula kita sendiri sebagai guru yang menyediakan semuanya, mulai dari perangkat pelajaran, kemudian nanti kita ceramah-ceramah di dalam kelas, kemudian anak tinggal mengisi jawaban-jawaban saja. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Semuanya disediakan oleh guru. Guru yang melakukan semuanya di dalam kelas. Tetapi untuk pada zaman sekarang, sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, dalam proses pembelajaran itu kita harus mengetahui atau memahami karakter anak yang harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apalagi zaman sekarang, anak-anak kita menurut kita bahkan ada yang lebih cepat. Kalau dari segi IT, mereka yang lebih cepat tahu dari kita. Nah, untuk itu kita tidak perlu menyediakan semuanya untuk anak kita. Kita cukup menyediakan pokok-pokoknya saja. Kita jelaskan strateginya seperti apa, kemudian kita lepaskan pada mereka. Biarkan mereka merdeka melakukan bagaimana dia menemukan konsep, menemukan fakta, dan bagaimana cara dia memecahkan masalah. Kita tinggal membimbing saja. Nanti baru kita kasih penguatan di akhir pembelajaran. Jadi artinya apa? Guru cukup membimbing saja, tidak melakukan semuanya.
kita bimbing mereka, kita arahkan mereka, kemudian nanti kita kasih penguatan. Nah, perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, di sini di dalam perubahan paradigma ini ada suatu pendekatan yang namanya pendekatan berdiferensiasi. Pada pendekatan ini kita nanti di awal harus memetakan anak dulu, sehingga kita nanti bisa memetakan anak, mana anak yang low, kemudian mana anak yang high, yang tinggi, kemudian mana anak yang middle atau yang sedang. Nah, kalau dari awal kita sudah mengetahui, maka kita akan bisa mencarikan strategi apa yang cocok agar kebutuhan belajar anak ini terpenuhi. Nah, inilah Bapak Ibu perubahan paradigma belajar. Ada diantaranya kita harus melihat realita kebutuhan kita itu sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Nah, ini realitanya. Sekarang kita sinkronkan ke bagian yang sebelah kirinya. Realita kebutuhan kita sama. Apakah memang seperti itu? Ternyata tidak. Nah, awalnya kita beranggapan seperti itu, bahwa anak ini memiliki kebutuhan yang sama. Ternyata tidak. Anak yang kita hadapi adalah anak yang beraneka ragam. Mulai dari karakter, kemudian dari segi budaya, apalagi di sekolah kita ya Bapak Ibu, yang kita ketahui di sekolah kita penuh dengan karakter-karakter anak, karena di sekolah kita mengayomi semua suku, bangsa dan budaya dan agamanya. Nah, realita kebutuhan kita sama, padahal tidak. Realita dan kebutuhan kita sebetulnya berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama, belum tentu juga. Tidak akan sama pandangan kita atau cara melihat kita dengan cara melihat orang lain. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandang sama dengan kita. Jelas kita tidak bisa memaksakan orang. Orang itu harus sama dengan kita. Orang punya keinginan tersendiri, orang juga punya kebutuhan dasar tersendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, belum tentu juga. Kadang perilaku buruk itu adalah kadang-kadang itu untuk memicu agar kita memperhatikan dia. Nah, untuk itu kita harus lihat dulu kenapa terjadi hal yang demikian. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu pendapat lama. Nah, apakah benar seperti itu? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, sama kita rasakan Bapak dan Ibu, kita tidak akan bisa mengontrol diri orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita memang diri kita sendiri. Dan kita juga tidak akan rela orang lain mengontrol diri kita. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, jelas tidak akan bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Untuk zaman sekarang, kolaborasi dan konseling untuk menciptakan. Tidak mempan lagi kita menggunakan bujukan. Bujukan itu biasanya hanya bersifat sementara. Kemudian bergeser waktu, bergeser zaman, maka bujukan itu hilang aja di bawah angin. Nah, kita masuk ke bagian kedua, disiplin positif. Nah, ini bukan kata-kata baru, ini kalau di dalam lingkungan sekolah ini sangat terkenal kata-kata ini, disiplin sekolah. Kadang-kadang di setiap sekolah disiplinnya beda-beda. Memang tergantung kebutuhan sekolah itu apa. Nah, menurut ibu-ibu, disiplin itu apa kira-kira? Aturan. Jadi disiplin itu
untuk kita pahami bersama, sebetulnya itu adalah aturan. Biasanya ditentukan oleh suatu organisasi atau suatu instansi. Kadang-kadang berbeda. Antara satu sekolah dengan sekolah lain itu kadang-kadang berbeda. Tapi yang penting disiplin positif di sini adalah disiplin yang membawa kebaikan. Nah, sekarang kita lihat apa sebetulnya disiplin positif itu. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, sama dengan di awal tadi, paradigma lagi. Biasanya kita, termasuk saya sendiri, saya adalah awalnya itu adalah penegak kehukuman di dalam kelas. Karena menurut saya hukuman itu adalah satu cara agar anak ini disiplin. Ternyata salah. Ternyata bukan hukuman yang membuat anak kita disiplin. Nah, apa sebetulnya yang bisa memasukkan nilai-nilai disiplin ke dalam anak kita? Mari kita pelajari lebih lanjut, Bapak dan Ibu. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu kita tidak mengancam, kita tidak menghukum, tetapi kita nanti akan mencari tahu apa penyebab anak ini melakukan kesalahan, sehingga anak itu nanti muncul kesadaran pada dirinya bahwa tindakannya itu salah, dan dia nanti akan bisa menyadari bahwa kesalahannya itu harus diperbaiki karena merugikan orang lain. Nah, disiplin positif tujuannya adalah menumbuhkan karakter yang baik dan motivasi intrinsik murid. Artinya motivasi dari dalam diri anak sendiri, tanpa diminta oleh orang lain, tanpa dipengaruhi oleh lingkungannya. Dia memang sadar, punya kesadaran tersendiri. Yang kedua, murid mampu menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Ini yang kita sebut tadi itu. Ketika anak menyadari bahwa sesuatu yang dilakukannya itu salah, kemudian dengan kita bimbing dia bahwa perbuatan dia nanti tidak hanya merugikan orang lain, bisa saja di masa depan merugikan dirinya sendiri. Maka dari anak ini nanti dia akan bisa menemukan kalau perbuatan ini salah, maka kedepannya dia tidak akan melakukannya lagi. Dari situ dia sudah bisa menemukan atau mengatasi masalahnya sendiri. Yang ketiga, mencintai lingkungan kelas dan sekolah dengan hal-hal yang positif. Di antaranya, murid memiliki etika, sopan santun, dan berakhlak mulia. Kemudian guru dan murid mampu menjalankan keyakinan kelas dengan konsisten. Berarti di sini tidak hanya murid yang harus berpikiran positif, disiplin positif, tetapi guru juga. Karena antara guru dengan murid itu harus saling berkolaborasi agar tercipta nanti tujuan-tujuan yang sudah kita tentukan di awal pembelajaran. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kalau bicara tentang nilai-nilai kebajikan, hampir sama dengan yang positif tadi. Pokoknya di dalam sebuah perilaku kita, di dalam sebuah pemikiran kita, itu tidak akan merugikan diri kita dan juga tidak akan merugikan orang lain. Itu yang biasanya kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, secara lengkap, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Berarti nilai positif ini ada di semua daerah, ada di semua agama,
tidak ada batasannya karena dia universal. Tidak ada sekat-sekat yang membatasi untuk nilai-nilai positif. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan menggerakkan motivasinya dari dalam diri sehingga terwujudlah motivasi intrinsik. Memang itu yang diharapkan, bahwa motivasi baik itu, disiplin positif itu harusnya sudah ada di dalam diri anak dan juga diri guru. Dan jangan mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan sekitar kita. Jadi motivasi intrinsik itu sangat penting. Selanjutnya, adapun yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan Bapak Ibu dengan profil, isi dari profil pelajar Pancasila? Masih? Coba Bapak Ibu, kita ingat sama-sama. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, inovatif. Nah, itu yang akan kita tuju. Yang adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kita lihat Bapak Ibu, apa teori motivasi perilaku manusia? Di atas teori motivasi, penghargaan dan hukuman serta restitusi. Di mana teori motivasi perilaku manusia adalah gunanya untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di bagian yang saya bacakan tadi itu adalah termasuk motivasi eksternal. Ketika kita melakukan kegiatan, kita berpikir apakah tindakan kita ini merugikan orang lain atau tidak. Berarti ini masih motivasi eksternal. Kalau terlintas di kepala kita tidak ada pengaruh luar, kita tidak melakukannya. Maka eksternal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi eksternal, masih memikirkan orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maka inilah yang motivasi intrinsik. Kita tidak mengharapkan apakah kita dipuji oleh orang karena perbuatan kita. Kita tidak mengharapkan apakah kita akan mendapat imbalan akibat yang kita lakukan. Nah, dengan itu, kalau masih terasa, masih terpikir oleh kita, saya melakukan ini harapan dipuji, berarti itu masih motivasi eksternal. Tapi kalau sudah intrinsik, kita melakukannya itu memang nilai tambah, bahwa memang itu adalah keyakinan-keyakinan positif yang sudah ada di dalam diri kita. Lanjut Bapak dan Ibu, teori motivasi, penghargaan dan hukuman serta restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Ini yang biasa sering kita lakukan. Menurut kita waktu itu, dihukum itu, ini kalimatnya dihukum oleh penghargaan. Kita lihat ke bawah Bapak Ibu. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini sebetulnya biasa kita lakukan dulu. Kita memberikan sesuatu atau reward ke anak dengan harapan anak ini mau melakukannya karena dia nanti akan dapat ini ketika dia melakukannya dengan benar. Nah, kemudian ibu akan memberi jempol, kata-kata motivasi. Itu harapan anak waktu itu. Karena kita beri penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menurunkan kualitas diri si anak. Bahkan diri dari proses itu sendiri. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Artinya apa? Ketika diberi penghargaan, anak ini semangat melakukannya.
karena dia mengharapkan imbalan. Tetapi ketika tidak diberi penghargaan, maka dia berkurang kreativitasnya. Dia melakukan hal yang biasa-biasa saja. Padahal sebelumnya dia sangat pintar, sangat kreatif, tetapi karena tidak ada lagi penghargaan, maka dia melakukan hal yang biasa saja. Ini efek negatifnya. Nah, kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, sudah jelas karena di dalam hatinya tadi sudah mengharapkan imbalan. Nah, ini beberapa tindakan guru yang pernah terjadi Bapak dan Ibu. Sekarang kita pilah-pilah mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan tidak hukuman. Nah, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini saya masih teringat di SD pernah seperti ini guru dulu. Nah, kalau tidak selesai melakukan tugas sesuai dengan waktunya, maka disuruh tulis di situ. Kalau malas disuruh tulis kata malas se-5 lembar. Nah, malas sebanyak 5 lembar di buku. Ternyata hal ini tidak baik untuk paradigma baru, pembelajaran baru. Nah, berarti ini apa Bapak dan Ibu? Berarti ini adalah jenis apa? Jenis hukuman. Sedangkan kita harus mengurangi hukuman di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ternyata ini juga apa? Hukuman. Ternyata kalau dilihat-lihat hukuman ini lebih ke fisik ya Bapak Ibu, Ibu lebih ke fisik. Kalau sudah berhubungan dengan fisik ternyata itu adalah hukuman, tapi tidak baik untuk dilakukan untuk paradigma baru lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ternyata juga hukuman. Nah, sekarang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini hukuman atau apa ini Bapak Ibu? Nah, ternyata ini bukan hukuman tetapi konsekuensi karena dia sudah melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hampir sama ya dengan yang di atas tadi, juga konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini juga hukuman karena kalau mereka tidak pakai sepatu di sekolah tentu nanti kakinya sakit. Berbahaya untuk fisiknya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ternyata ini apa? Konsekuensi. Nah, artinya yang sudah disepakati bersama dengan guru PJOK-nya. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, biasanya kita hanya mendengar peraturan. Ternyata di atas peraturan ada lagi keyakinan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita harus memakai helm ketika kita berkendaraan sepeda motor? Kenapa Ibu-ibu kira-kira? Iya, keselamatan. Kita pakai helm berarti kita melindungi kepala kita apabila terjadi kecelakaan atau terjatuh dari motor. Kira-kira nilai apa yang terkandung dari kalimat yang di sana tadi? Nilai apa yang ada dari menggunakan helm ketika berkendaraan? Adalah nilai-nilai keselamatan, termasuk juga disiplin diri.
Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan datang ke sekolah. Ini adalah keyakinan atau peraturan. Maka ini adalah peraturan karena di dalamnya ada nilai-nilai yang kita yakini, yaitu adalah nilai-nilai disiplin. Selanjutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, dari contoh yang sudah kita bicarakan tadi, maka dapat kita simpulkan kenapa tidak peraturan tetapi harus keyakinan. Karena kalau peraturan itu biasanya untuk membuat peraturan itu tidak dilibatkan orang yang menjadi pesertanya, tetapi sudah ditentukan di awal oleh panitia atau sekolah tertentu. Tetapi ketika bicara keyakinan, keyakinan ini adalah hasil kesepakatan bersama. Sehingga kalau kita melanggarnya berarti kita tidak meyakini keyakinan itu lagi. Maka ini perlu diperbaharui. Itu bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Jadi keyakinan itu di dalamnya mengandung nilai-nilai positif. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang sudah kita bicarakan tadi di awal. Kita skip saja. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Kenapa dibilang seperti itu? Karena keyakinan kelas dibentuk atas kesepakatan bersama. Kita menggali nilai-nilai kebaikan yang ada terlebih dahulu, baru nanti kita sepakati bersama untuk kita terapkan bersama, baru kita sebut dengan keyakinan. Nah, apa yang harus kita lakukan atau langkah-langkah untuk membentuk sebuah keyakinan kelas yang biasa disebut dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang lebih kecil skopnya. Yang pertama, siswa diberi kesempatan untuk mencurahkan pendapatnya. Kemudian pendapatnya itu dicatat. Kemudian pernyataan yang ditulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi di awal kita membentuk keyakinan kelas, kita bicarakan dulu ke anak kita bahwa sekarang kita akan membuat keyakinan kelas yang didasari dari peraturan kelas. Kalau peraturan artinya kalian tinggal mengikuti saja. Tapi kalau keyakinan, di situ hasil kesepakatan kita bersama. Untuk itu, kalian berhak mengungkapkan pendapat apa yang baik untuk kita bersama. Maka anak-anak ini diberikan kertas kecil untuk mengungkapkan apa yang diinginkannya untuk kelasnya atau untuk sekolahnya. Kalau di kelas biasanya anak-anak di kelas saja diberikan stick note. Kemudian stick note itu nanti diisi oleh anak apa yang diinginkannya untuk kelas dia, supaya dia bisa belajar dengan tenang, dia bisa belajar dengan nyaman, apa yang mesti ada di dalam kelas itu, tindakan apa yang mesti dilakukan bersama supaya hal itu bisa tercapai. Dituliskan oleh anak. Kemudian tulisan itu kita tempelkan di depan dengan berbagai macam kalimat-kalimat. Dari kalimat-kalimat itu masih ada mungkin kalimat negatifnya. Kita simpan aja dulu. Semuanya kita kumpulkan aja dulu. Selanjutnya, dari peraturan-peraturan yang sudah pendapat-pendapat yang sudah dikumpulkan oleh anak kita tadi, kita sortir. Kita cari. Nah, dari pendapat itu nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Kita sortir satu-satu. Nah, kemudian selanjutnya barulah nilai-nilai yang sudah ada dari kalimat-kalimat itu kita perbaiki bahasanya
supaya mudah diingat dan mudah diterapkan di kelasnya. Nah, kalau sudah terbentuk, kita hindari kalimat negatif. Maka untuk keyakinan kelas ini kita hindari kalimat negatif. Maka kalimat-kalimat yang sudah terbentuk tadi kita rangkum, kemudian kita kukuhkan. Boleh dengan menandatanganinya bersama-sama, dan kita sahkan bahwa itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Tapi kalau keyakinan sekolah tentu lebih luas skopnya. Mungkin melibatkan kepala sekolah, komite sekolah, mungkin bisa juga orang tua murid untuk membentuk sebuah keyakinan sekolah. Inilah contoh keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 92. Kebetulan saya wali kelas di kelas 92 SMP Negeri 35 Padang. Yang saya lakukan di dalam kelas, yang pertama dengan memberikan kesempatan kepada anak atau untuk mengemukakan pendapatnya, sumbang saran. Kemudian ditempelkan di papan tulis. Kemudian kita tentukan bersama-sama nilai apa yang sudah terkandung di dalam sumbang saran tadi. Selanjutnya kita perbaiki sama-sama kalimatnya supaya mudah diingat dan mudah kita laksanakan. Ini masih yang sama, kertas yang sudah di keyakinan kelas yang sudah dikukuhkan. Nah, ini keyakinan kelas, pelaksanaan keyakinan kelas di kelas 92. Mari saksikan sebentar. Kamu hari ini masuk di kelas 3.
itulah keyakinan kelas yang sudah dibentuk di kelas 92. Ini foto yang sudah jadinya, atau keyakinan kelas yang sudah dibukukan oleh siswa di kelas 92. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu, yaitu yang keenam adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang namanya kebutuhan dasar berarti ini adalah kebutuhan yang harus ada di dalam setiap individu. Yang pertama itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima terhadap lingkungan kita. Yang kedua itu adalah fun atau kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar kita, bahwa setiap individu itu pasti menginginkan atau mendambakan kesenangan. Yang ketiga itu adalah kebebasan. Nah, biasanya yang menimbulkan konflik antara anak kita di dalam kelas itu adalah karena kebebasannya terganggu atau kebebasannya dirusak atau oleh individu lain. Yang ketiga, power atau penguasaan, baik penguasaan terhadap wilayah di sekitar maupun penguasaan terhadap integritas dirinya. Nah, yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, berposisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, seperti apa kalau kita sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Mari kita lihat sama-sama, Bapak dan Ibu. Ini ada sebuah cuplikan video nanti yang akan menayangkan seperti apa yang sudah kita bicarakan tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Nah, itulah Bapak dan Ibu contoh dari 5 posisi kontrol yang sudah ditayangkan oleh video. Nah, dari tayangan video tadi dapat kita melihat bahwa dari kelimanya
itu yang paling bagus itu atau yang paling baik diterapkan adalah posisi mana ibu-ibu? Posisi manajer. Di mana di posisi manajer ini anak merasa tidak disalahkan, dan sehingga kalau di posisi manajer anak juga bisa melakukan refleksi sendiri sehingga dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Nah, itulah kira-kira Bapak dan Ibu. Nah, untuk sampai ke posisi manajer mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi kita akan tetap berusaha agar anak-anak kita ini berpikiran positif dan dia bisa memecahkan masalahnya sesuai dengan motivasi intrinsik yang ada di dalam tubuhnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu-ibu semua. Ini contoh kalimat kontrol, pertanyaan-pertanyaan yang bisa memperjelas lagi bahwa mana tindakan yang termasuk contoh dari kalimat kontrol tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti di sini adalah menimbulkan rasa bersalah pada diri siswa. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sudah jelas. Itu penghukum, karena kita langsung mendikte anak tanpa mengetahui apa alasan dia melakukan tindakan seperti itu. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Ini sebagai teman. Ini juga belum tepat, karena kalau kita perlakukan anak kita sebagai teman, untuk kita mungkin dia nyaman-nyaman saja. Tetapi untuk orang lain besok atau guru yang lain, dia tidak merasa seperti itu, maka muncul lagi masalah sesudah itu. Dia hanya pada orang-orang tertentu saja. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini jelas pemantau. Nah, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini yang manajer. Karena kita akan gali dulu penyebab mereka melakukan kesalahan itu apa. Kita cari solusinya bersama-sama dan kita tanyakan juga sehingga anak itu nanti bisa mencari solusinya sendiri. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Langsung kita dikte anak kita seperti itu. Ini penghukum ya ibu-ibu. Kita lanjutkan. Yang ke-8, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat Gosen. Apa ciri-ciri dari restitusi? Nah, ibu-ibu, ini ada beberapa ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Yang selanjutnya lagi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah segitiga restitusi. Apa tindakan yang akan kita lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi? Di mana di segitiga restitusi ini ada tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, validasi tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, adapun prosedur penerapan segitiga restitusi, di mana untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, di mana guru bisa berkata dalam tahap menstabilkan identitas,
Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya, untuk menanyakan ini ada yang tertinggal. Validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan cara baik? Besok lagi. Ini menanyakan keyakinan kelas. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Di kelas kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah tahap-tahap segitiga restitusi. Nah, ibu-ibu, sekarang kita lihat ini segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada anak yang berbuat. Kemarin ibu dapat laporan dari guru IPS, kamu ketika belajar main HP dan main game, apakah benar? Iya, Bu. Nah, seingat kamu, apakah kamu sering main HP ketika belajar? Tidak, Bu. Baru sekali itu saja, Bu. Bermain game ketika belajar itu apakah suatu kesalahan atau tidak? Iya, Bu. Itu suatu kesalahan, Bu. Ya, Agil, berbuat kesalahan itu adalah hal yang biasa, manusiawi sekali. Semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk ibu juga seperti itu. Tapi yang paling penting, kita harus bisa belajar dari kesalahan itu dan mau memperbaikinya. Nah, sekarang kita cari solusinya. Apakah kamu setuju? Setuju, Bu. Nah, mari kita cari solusinya. Kamu main game ketika belajar dan main HP ketika belajar. Nah, pasti ada alasannya. Kenapa? Saya bosan belajar, Bu. Dan saya ingin mengajar saja, Bu. Nah, sekarang ibu ingatkan tentang keyakinan kelas. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas yang pernah kita susun bersama? Nah, bermain game atau bermain HP sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Tidak menghormati orang lain, Bu. Nah, tidak menghormati orang lain. Nah, sekali lagi, menurut kamu tidak menghormati orang lain itu salah atau benar? Salah, Bu. Akan membuat dirinya tersinggung karena tidak dihargai dan bermain HP membuat saya kehilangan mata pelajaran, Bu. Iya, benar. Ya. Kalau Agil sering bermain game atau bermain HP ketika pelajaran, pasti pikiran Agil akan terbelah. Kemudian Agil tidak akan fokus untuk belajar dan tidak bisa menyimak apa yang disampaikan oleh bu guru. Nah, makanya nanti nilai Agil akan rendah. Iya, Bu. Saya akan minta maaf sama Bu Mila. Dan biasa saya tidak akan membawa HP ke sekolah lagi, Bu. Supaya tidak ada penting untuk bermain game ketika sedang belajar. Iya, oke. Jadi sekarang Agil sudah menemukan solusinya. Nah, untuk itu Agil boleh kembali ke dalam kelas dan mudah-mudahan kedepannya tidak terulang lagi ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini testimoni anak kita. Saya Akia dari kelas 92 dari SMP Negeri 35 Padang. Saya senang diajak berdiskusi oleh buat atas kesalahan saya yang saya buat dan saya bisa mencari solusinya dengan baik. Terima kasih buat. Selamat siang. Nah, kita lanjut ke
disiplin positif, teori kontrol dan teori pilihan William Closer tadi. Nah, itulah Bapak dan Ibu-ibu semua presentasi saya tentang disiplin positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Watriani yang sudah menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, untuk acara selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, atau jika ada ibu-ibu yang ingin memberikan tanggapan, silakan. Ya, silakan Ibu Nila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai keyakinan kelas kepada buat. Apakah keyakinan kelas ini hanya wali kelas saja yang membuat, atau guru mata pelajaran yang lain juga harus membuat keyakinan kelas? Kemudian keyakinan kelas ini kapan saja harus kita buat? Apakah setiap masuk atau pergantian materi, atau cukup satu kali saja kita buat keyakinan kelas? Kemudian yang berikutnya mengenai restitusi segitiga tadi. Apakah hanya dengan siswa saja atau boleh melibatkan orang tua juga untuk penyelesaian masalah anak? Yang ketiga mengenai 5 posisi kontrol. Tadi katanya yang terbaik ideal itu adalah yang manajerial. Kalau menurut pendapat saya, rasanya semua posisi kontrol tersebut baik. Ini pendapat buat, bukan pertanyaan. Tapi sesuai dengan situasi dan kondisinya kapan harus digunakan posisi mana yang kita pilih. Jadi rasanya semuanya tepat di waktu yang tepat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bu Nila. Silakan dijawab, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Nila. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama, Bu Nila tadi bertanya, apakah keyakinan kelas ini untuk di kelas saja atau berlaku juga untuk guru mapel? Nah, Bu Nila dan untuk ibu-ibu semuanya, keyakinan kelas kita ini tidak hanya berlaku di kelas saja. Guru mapel juga bisa membuat keyakinan kelas, karena setiap kita kan punya karakter yang berbeda-beda, dan setiap kita juga punya kemauan yang berbeda untuk kebahagiaan anak kita di dalam kelas, kenyamanan anak kita di dalam kelas. Jadi menurut saya, keyakinan kelas itu tidak hanya milik kelas saja. Guru mapel juga bisa membuat keyakinan sesuai dengan kesepakatan guru mapel dengan siswanya. Nah, itu menurut saya. Begitu juga untuk sekolah. Nah, yang kedua, pertanyaan Bu Nila tadi tentang segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi, apakah bisa melibatkan orang tua? Nah, karena kita untuk di sekolah, lebih baik kita selesaikan di sekolah saja dulu. Karena biasanya permasalahan anak di sekolah kita itu kan biasa terjadi di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Kalau kita masih bisa menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi, lebih baik kita yang menyelesaikan dulu. Tapi kalau sudah masalahnya itu sudah menyangkut ke membahayakan orang lain, terutama membahayakan orang yang berada di sekitar sekolah kita, mungkin ada baiknya kita melibatkan pihak ketiga, termasuk orang tua wali, dan bisa juga nanti pihak ketiga yang lain, atau perangkat-perangkat desa atau perangkat-perangkat kota, kalau masalahnya memang sudah membahayakan, terutama untuk diri si anak dan lingkungan tempat kita mengajar. Nah, ada lagi Bu Nila? Dari segi manajer tadi, ya, kalau saya tak salah, menurut Bu Nila, kelima posisi kontrol itu baik sesuai dengan situasi dan waktu yang tepat. Ada benarnya seperti itu Bu Nila. Tetapi kalau kita bisa memilih dan sesuai dengan zaman anak kita sekarang, maka yang paling bagus itu adalah manajer. Karena di posisi manajer ini anak merasa dihargai. Dia tidak langsung didikte,
bahwa dia salah, kita akan mencari dulu kenapa dia berbuat begitu. Kemudian nanti kita tanyakan, apakah perbuatannya itu sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah diyakininya. Kemudian nanti kita tanyakan pula, bagaimana solusinya. Kita tanya ke diri dia, sehingga bukan kita yang mengatur bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, tetapi dia yang memunculkan. Kalau dia yang memunculkan, berarti kan dia punya motivasi intrinsik di dalam tubuhnya. Dia tidak mengharapkan orang lain untuk dia melanjutkan kegiatan atau perilaku yang lain. Maka untuk itu, karena dia yakin bahwa itu benar, dan sebaliknya dia yakin bahwa itu salah. Kalau salah merugikan orang lain, tidak dirinya saja nanti yang bermasalah ke depan, tetapi orang lain juga ikut terlibat karena permasalahan dia. Maka di manajer itu rasanya adalah lengkap. Bukan berarti yang lainnya tidak. Mungkin benar di suatu saat kita bisa memperlakukan yang empatnya, menurut saya. Itu saja, Bu Nila. Bagaimana Bu Nila? Baik, apakah masih ada lagi ibu yang mau bertanya? Sudah tidak ya? Baik, kita cukupkan. Oke, itulah penampilan penyampaian diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Wat. Semoga apa yang disampaikan tadi, apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, dan kita juga mendapatkan perubahan dari anak-anak kita. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka acara kita pada hari ini berakhir pula. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Watriani dari SMP 35 CGP Angkatan 9. Nah, sekarang saya memasuki modul 1.4. Dari materi 1.4 ini menurut saya adalah merupakan modul yang sangat padat materinya. Tapi walaupun begitu, dari modul inilah banyak saya dapatkan tentang bagaimana cara melakukan budaya positif di sekolah. Nah, diantaranya yang saya dapatkan hal-hal penting dari modul 1.4 ini adalah yaitu keyakinan kelas. Karena selama ini saya belum pernah melakukan keyakinan kelas. Dari sinilah saya belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ternyata antara peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Peraturan biasanya sudah dibuat langsung oleh sekolah atau wali kelas. Nah, siswa hanya mengikutinya saja. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru kelas atau wali kelas dengan siswa. Nah, dari sini kita mendapatkan masukan dari siswa. Nah, mana yang menurut kita bersama hal-hal yang bisa membuat kita nyaman dan menyenangkan di kelas. Nah, kita sepakati bersama-sama. Ada langkah-langkahnya ternyata. Nah, yang kedua itu adalah mengenai 5 posisi kontrol. Nah, selama ini saya belum mengenal 5 posisi kontrol itu. Yang pertama, tapi di modul 1.4 ini barulah saya mengetahuinya. Di mana diantaranya ada posisi kontrol penghukum. Nah, kalau kita melakukan posisi kontrol penghukum, ternyata tidak baik untuk anak kita. Nah, ini yang saya lakukan selama ini. Kalau anak berbuat salah, kalau anak tidak menyelesaikan tugasnya, saya hukum dia. Misalnya dengan mengerjakan 2 kali lipat dari pekerjaan temannya. Ternyata hal ini tidak baik untuk siswa kita. Siswa akan nanti menjadi pemberontak dan dia cenderung pendendam. Kemudian ada lagi posisi kontrol sebagai teman, di mana kita dengan anak ini merasa besti-bestian. Ternyata ini juga tidak tepat. Anak nanti akan merasa membedakan kita antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Yang ketiga itu posisi kontrol merasa bersalah. Di sini kita juga tidak kita nanti akan membuat anak merasa bersalah.
kita bisa menjatuhkan mental anak, maka di sini juga kurang tepat. Nah, yang selanjutnya itu adalah posisi kontrol manajer. Nah, dari posisi kontrol manajer ini saya banyak sekali mendapat ilmunya. Maka di sini kita akan menggali pemikiran anak, kita akan menggali bagaimana cara anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Dari posisi kontrol ini kita akan bertanya, mengarahkan anak menuju ke keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, dengan mengingatkan anak akan keyakinan kelas, maka anak ini nanti akan menyadari sendiri bahwa perbuatannya salah dan dia bisa menentukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah langkah-langkah pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada pula langkah-langkahnya. Di sini nanti kita akan membuat anak merasa nyaman ketika kita dalam penyelesaian masalahnya. Dia tidak merasa minder, dia tidak merasa sendiri, tetapi dia merasa dihargai karena kita di sini nanti kita akan mengetahui kenapa anak berbuat seperti itu. Kita tanya sama anak itu, kemudian kita kasih pengertian bahwa yang berbuat salah itu adalah hal biasa, semua orang melakukannya. Yang terpenting apakah kamu mau memperbaikinya. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Dia yang akan menjawab sendiri. Dia yang menemukan bagaimana cara dia mengatasi masalahnya sendiri. Kita cukup menuntunnya saja. Itulah hal yang sangat penting yang saya dapatkan dalam modul 1.4 budaya positif. Nah, kedepannya semoga apa yang sudah ada dalam modul ini bisa saya terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah saya, terutama dalam posisi kontrol. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Patricia, guru IPS SMP Negeri 35 dan teman sejawat dari Ibu Watriani SPD, guru CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 35. Sedikit di sini saya akan memberikan testimoni mengenai pemberian materi atau presentasi materi mengenai diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Wat sebentar ini. Pemberian materi ini ada beberapa ilmu yang saya dapatkan yang sangat penting bagi saya sebagai seorang pendidik yang dapat merubah pola pikir saya untuk selanjutnya menjadi ke arah yang lebih baik. Yang pertama mengenai kesepakatan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata saya sadar selama ini kita lebih banyak melakukan hukuman kepada siswa daripada memberikan konsekuensi. Jadi budaya memberikan hukuman ini merupakan sebuah budaya yang negatif yang perlu kita rubah menjadi sebuah budaya disiplin yang positif. Untuk itu di sini saya mendapatkan bahwa di awal pembelajaran sebaiknya sebagai guru kelas maupun sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran ada baiknya sebelumnya kita melakukan keyakinan kelas. Dan hal ini merupakan hal yang belum pernah sama sekali saya lakukan di awal pembelajaran atau di kelas selama ini. Ternyata dengan adanya keyakinan kelas ini kita bisa menjadikan hukuman menjadi sebuah konsekuensi. Karena kalau hukuman ini tidak akan ada efek jera bagi siswa untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Ternyata dengan adanya hukuman siswa ternyata akan mengulangi kesalahan yang sama. Ternyata dengan adanya konsekuensi dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, ini bisa memberi kesadaran dan efek jera kepada siswa. Karena dengan adanya kesepakatan kelas, ternyata siswa ini mereka akan tahu kalau ini yang mereka lakukan kesalahan, mereka bisa ini akibatnya atau konsekuensi yang harus mereka tanggung. Dan ini nanti akan saya coba selanjutnya di kelas yang saya ajarkan untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian materi atau ilmu yang kedua yang saya dapatkan adalah mengenai 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Dari 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru ini ternyata yang baik itu adalah posisi manajerial. Namun dalam pelaksanaannya kami sebagai pelaksana, sebagai pendidik salah. Yang sering kita lakukan adalah sebagai posisi penghukum. Jadi selama ini kita bertindak
terhadap kesalahan siswa hanya sebagai menghukum siswa tanpa kita memberikan efek jera, tanpa kita memberikan menimbulkan kesadaran kepada siswa. Ternyata posisi manajerial adalah sebuah posisi yang lebih efektif dan lebih baik untuk menimbulkan rasa bersalah dan mengubah sikap posisi siswa menjadi lebih baik. Kemudian dalam hal pemberian penghargaan dan hadiah kepada siswa saat pembelajaran, ternyata hal ini salah. Dengan memberikan penghargaan berupa hadiah, hal itu dapat mematikan daya kreativitas siswa di kelas. Saya merasa baru sadar sekarang setelah adanya materi yang diberikan oleh Bu Wat. 2 minggu yang lalu saya memberikan hadiah kepada siswa waktu adanya kuis di kelas, waktu adanya permainan antar kelompok, dan ini membuat siswa semakin aktif dalam belajar. Nah, setelah pemberian hadiah ini dalam minggu ini saya ganti, tidak ada lagi hadiah. Ternyata mereka kurang bersemangat, tidak ada lagi kreativitas. Nah, dengan adanya materi yang disampaikan oleh Ibu Watriani tadi, baru terbuka pikiran saya, oh ternyata memang ini penyebabnya kenapa dalam minggu ini kok siswanya tidak bersemangat belajar, padahal metodenya masih sama. Kok 2 minggu yang lalu mereka bersemangat? Ternyata kuncinya karena dulu pakai hadiah, sekarang tidak pakai hadiah. Jadi hal ini akan saya robah ke depannya untuk tidak lagi mengiming-imingi siswa dengan hadiah, sehingga daya kreativitas siswa untuk selanjutnya akan bisa lebih berkembang. Dari pemberian materi yang disampaikan oleh Bu Watriani ini, untuk selanjutnya dapat saya diterapkan di kelas, dan ini sebuah materi yang sangat bagus yang memang belum pernah kami dapatkan sebelumnya. Jadi terima kasih kepada Bu Watriani yang telah berbagi ilmu kepada kami. Terakhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umratul Mudrika. Saya salah satu guru yang berada di SMP Negeri 35 Padang ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Watriani yang telah menyampaikan seminar diseminasi budaya positif. Banyak hal sebenarnya yang belum saya tidak kami ketahui, seperti membuat keyakinan belajar, kemudian disiplin positif, dan masalah penghargaan yang dapat mematikan kreativitas peserta didik. Nah, harapan saya sebagai guru, semoga saya mampu melaksanakan sesuai apa yang telah dipaparkan sama Bu Watriani. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.